Arkeovlog greget banget. Halo sahabat Arkeovlog, pada tanggal 17 Agustus kami bertemu dengan Dr. Amin Widodo di Kumitir. Setelah kegiatan, kemudian kami menyempatkan diri untuk melihat penemuan baru ya, struktur bata di Delanggu, Mojokerto. Informasi ini sebenarnya ada di media sosial, postingan Mas Hari Utomo dari Singoliar. Sayangnya ya saya nggak dicolek begitu ya. Jadi saya kemudian dicolek sama dua teman komunitas, yaitu Kang TP Piknik dan Kang Satrio Wicaksono. Kemudian saya melihat isi postingannya. Ya waktu itu saya masih sibuk di Kumitir dan saya cari waktu untuk meninjau ke lokasi sana begitu ya. Kebetulan pada tanggal 17 kita libur dan setelah dari Kumitir kami bertiga ke lokasi. Ikuti perjalanan kami. Itu ekspedisi anak-anak Singoliar yang ekstrim ya, Rek. Nah, ini ditemukan situs Goto kuno loh. Tombok-tombok candi. Ini berawal dari anak-anak ini mencari madu. Akhirnya ditutno tawon itu mlebu nang gone celowokan. Nah, setelah digali sama anak-anak celowokan memang akhirnya kok meluas lebar. Lah di pinggir iki ana bangunan bata kuno yang mirip kayak candi, tapi kok kayak terowongan ini loh. Iki kok asalnya gampang jogrok. Ini. Ya, jarak ketinggian dari persawahan sekitar 3 meter turunnya. Yes. Maksudnya kandeli tanah, Rek. Ini bersama Cak Hari Singoliar, Cak Krembu, dan juga Cak Imam ini. Sik, Rek, ngono sih, engko nek ana perkembangan lebih lanjut tak kabarin neh. Untuk sementara wis koyo ngene. Lho. Iki botol iki Rek asli, lho. Oh, ini. Oh. Ini jero niki ana anune ana tawone lho, tinggoni tawon. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Halo sahabat Arkeovlog, kita lagi nyari jalan menuju temuan struktur bata yang ada di Desa Tumapel, Dusun Seduri, Kecamatan Delanggu. Iya. Anda sudah sampai. Nah, Anda sudah sampai. Wih, jalannya lumayan terjal ya. Hati-hati, Vidi malah. Nih. Gitu ya. Nah itu. Bata-bata apa? Oh iya. Kupasan bata-batanya.
Halo. Gimana kabarnya? Iya. Dari mana, Mas? Oh, Delanggu sini aja. Mas Widi, Mbak Mala. Backlight. Oke. Strukturnya ke sana aja. Hah? Struktur bukan. Mana? Sini, udah foto-fotonya belum? Hah? Gak apa-apa, foto-foto dulu. Teliti ini, cari. Iya. Saking BPCB apa? Nggih. Ya atas aku kadang ya, foto-foto nih cuma. Oh iya? Foto-foto nggih. Foto-foto cilik ngeten iki. Di atas niki. Iki ke sana. Oh, nggih. Mbak, jarang ketemu. Si. Enggak, ini sudutan, Mas. Sudut ini, Mas. Sudut apa? Ini ada yang lari ke sini ya. Sama yang lari ke sana. Kok pada lari-larian, Fit? Hah? Kok pada lari-larian? Iya. Lari ke sini, lari ke sana. Selatan, utara. Utara selatan. Ini timur barat, kalau sana barat. Sini, Mas. Nggih. Lali ngeterangkum. Ini loh, aku bawa motor. Udah main ke Kumitir belum? Sudah. Sudah. Dulu. Atau belum temuan pertama itu. Temuan pertama ya. Oh. Main lagi masih gede. Gitu, oke. Oke. Ini utara selatan. Di strukturnya ini dia melintang utara selatan, membujur utara selatan. Oke, sebentar. Koordinat, Fit. Mas, sungai apa itu? Coba kita buka. Dibuka Google dulu aja. Oke. Ketahuan sungai apa. Mode satelit. Kita lihat posisinya. Coba kita lihat dekat. Tadi ada posisinya, nanti saya screenshot ya. Oh iya, masa screenshot dulu. Apa yang nempel? Batanya ada yang sampai sana tadi. Tuntuannya ada gitu. Oh, berarti manjang ke sana ya, Mas? Iya. Ini kita Lanjutannya sampai sana. ini, Mas. Itu struktur atau Struktur. struktur? Tapi dia jatuhan. Oh, jatuhan. Oke, dia pakai teknik bata gosok. Dia punya pola melebar gini. Oke, sengaja kita lihat ya polanya. Oke.
bata gosok. Oke, utara selatan fix. Kalau saya lihat sih sementara ini saya mengenalinya sebagai saluran air. Saluran air yang memiliki, coba Fit, sini dong Fit. Oke, dia salurannya modelnya tertutup. Modelnya tertutup. Ya itu runtuhannya aja kok. Tapi ini kalau misalnya di utara selatan dilanjutnya ke sana. Nanti kita lihat. Coba. Baunya luar biasa. Bau apa ini? Limbah tahu katanya. Limbah tahu. Ya. Struktur terakhir sudah habis. Ini, hah? 25? Iya. Udah dihitung? Iya. Siapa yang hitung? Oke. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke, dia sudah habis, sama ketinggiannya sama. Ini tanah padas. Ini lapisan lempung yang berbeda. Kenapa malah flu? Ya, lapisan lempung yang berbeda dengan lapisan padas. Warnanya. Ini ke sana ya Mas ya? Ya, ke sana. Ini 25 malah. Bentar. nah habis lapisan atas, lapisan bawah. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Apa-apa, yang satu. Terus oke. Ini lapisan sedikit. Ya Mas. Jepit. Saya potong ya. Nah. Nah, saya bikin potongan biar lebih jelas. Saya potongan tanahnya saya bikin fresh. Oke. Oke, ini ada sedimen yang berbeda. Dia cenderung apa? Lapisan lumpur. Terus kemudian ada beberapa interval, kemudian ada pasir dengan batuan bata, kemudian lumpur lagi yang lebih putih. Ini lebih kayak ke tanah liat ya. Tanah liat. Terus bawah ini dia bagian apa namanya? Bedrock. Bukan. Ini beda nih. Dia padas sama yang dia berdiri ini beda nih. Oh iya betul. Itu udah bedrock ya Mas ini. Keras ya. Ya, ini padas. Terus ini lapisan kayak Kayak kapur-kapur begitu ya. Terus dia ada lapisan lumpur yang kemudian mengeras kayak tanah liat begitu ya. Lempung coklat muda yang berselang-seling intervalnya. Terus itu ada kemudian garis itu apa itu? mana Ini. ya, ini adanya perbedaan dari pembentukan. Oh, Pembentukan. berarti ada pembentukan dua Ya. kali pembentukan mungkin. Satu ini nih, satu yang ini interval yang berbeda antara terjadi ini dulu, Ini kemudian bawah ya. bawah Oh, karena di lapisan dia pas di lapisan bedrock. di lapisan paling bawah. Ya. Dan kelihatannya ini dia ada lubang lagi
yang dibuat alami. Jadi ada saluran bawah, ini bedanya 1, 2, terus yang ini dia diperkuat bata. Bata ini dia numpang di padas alam. Nah, tapi di padas ini sendiri masih dibentuk lagi ke dalam. Terus ini lapisan, ini ada interval, nggak tahu kenapa terjadi seperti itu. Terus ini ada pasir, kemudian lumpur. Lumpurnya kayak vulkanik ya. Kalau lembut kayak vulkanik. Terus kemudian ada lapisan pecahan pasir sama bata. Nah, kemudian sama lagi lempung tuf ya. Tuf yang lebih dia mengeras kemudian menjadi tuf. Terus mengisi sampai sini. Akhirnya mengisi sampai lubang atas, sampai sela-sela atas, dan ini. Jadi dari bentuknya, kemudian dari tanahnya. Orangnya kepleset, saudara-saudara. Aduh. Oke. Jadi ini saluran air. Ini endapan di dalam saluran air. Lebar saluran air model tertutup. Ini bagaimana dengan yang ini, Mas? Ini, Mas. Ada sampingnya kok terputus. Sama, ini melebar. Oh, berarti dia kayak pertemuan sudut itu ya? Dia dibuatnya kayak segitiga gini loh. Nah, gini ya. Kayak gini. Tapi dia melebar gini ya. Ini menyempit kayak gini, terus kemudian ada tutupan. Sampai di sini. Oh, dia tutupan. Oke, itu. Ini tinggal diukur dimensinya sama Mbak Mala. Hati-hati Mal, licin sekali sih itu. Biar nggak licin. Nah. Ukuran batanya mungkin Mal sampel dari yang utuh. Itu ada yang jatuh. Bawah. Ini kalau kita ini sebenarnya ada lapisan budayanya ini, ada mungkin artefak-artefak yang ada lapisan artefak-artefaknya mungkin nih di sini di lapisan bata. Nah, cuma kita nggak nemu. Coba kita ambil. Kita bisa tahu nih dari ada bagian bata yang fragmen bata yang terbawa hanyut ke dalam saluran. Mungkin terjadi vulkanik, terus kemudian hujan lagi. Dia ada lapisan bata, mungkin terjadi kayak gini. Gempa begitu, vulkanik, terus kemudian banyak yang runtuh, terus kemudian air hujan membawa remah-remah. Remah-remah. Membawa material pecahan-pecahan begitu ke dalam, membentuk lapisan sendiri, dan kemudian memenuhi rongga. Iya. Jadi saluran ini ketika ini, kalau aku ngelihatnya kayak vulkanik sih. Kayak gitu. Kalau dia normal dia harusnya warnanya coklat tua gitu ya. Nah, ini lapisan pasir. Nah, ini ketika ini lapisan pasir ini dia masih normal, masih bagus-bagusnya saluran air ini. Ini ada lapisan budaya juga, ada fragmen pecahan bata. Nih. Pas dia di bawah itu, di lapisan terakhir itu. Iya, dia kalau pas saluran air ini normal, ini dia bawa pasir, terus pecahan bata. Oh iya, betul. Nah, ini, terus ini. kemudian di level ini dia
saluran ini masih tinggi, terus kemudian terjadi bencana alam vulkanik, endapan debunya itu larut oleh hujan, terus mengisi berapa senti nih Mas? Meteran? Mas tunjukin batasnya Mas, yang anu apa Ini. namanya? Ini pasir sama lumpur. Tebal berapa itu ya? Oke. Lepas. Ya di 25 ya. Nggak sampai. Ya 25. Di sini batasnya saluran air ini masih bekerja sejauh yang saya bisa lihat ya. Karena harus diungkap lagi. Nah, iya bener. Nah, ini kalau ngeliat dari bentangannya masih lebih dalam lagi nih, Fit. Tapi ini endapannya ketika dia berfungsi itu 25 cm ya. Tapi harus kita ungkap lagi. Terus dari sini ada lapisan, mungkin ini abu vulkanik yang kemudian ke bawah itu sekitar 39 cm. 39, 38, 39. Bisa nggak waktu abu vulkanik itu dia sudah kondisi rusak? Jadi gini, terjadi hujan debu begitu ya, terus kemudian itu larut terus masuk ke saluran air. Oh. Nah, ini mengisi saluran air ini setebal 39 cm. Oke? Yes. Abu vulkanik dulu yang masuk. Nah, setelahnya itu kemudian setelah abu vulkaniknya habis di tanah itu, kemudian air hujan membawa lagi pecahan-pecahan Growol-growol ya. pecahan-pecahan bata. Jadi proses vulkanik itu ternyata menghancurkan apa namanya? Bata-bata ya, atas mungkin. Misalnya begitu ya, atau bangunan begitu yang kemudian pecahan-pecahan itu terbawa oleh air masuk ke saluran, dan ini ada 14 cm. Dan kemudian masuk lagi saluran lain air lain, endapan lain, itu semacam debu lempung juga. Ada bencana juga kayaknya, Fit. Tapi nggak tahu ya. Ada vulkanik juga di situ. Kayaknya sih. Ini sampai mengisi kurang lebih ya 16 cm tebalnya. Terus kemudian lapisan yang atas ini dia lempung biasa. Nih, kalau ini nih tanah sawah ini. Ini tanah sawah kayak gini. Nah, tapi kalau kayak gini nih, ini kayak vulkanik, debu-debu. Lembut warna abu-abu ya? Ya. Dia karena dari debu abu-abu begitu. Nah. Terus ya beda ya? Beda. Oke. Kalau model Ailoso, Regoso, bedanya dari jenis butirannya. Nah, ini warnanya hitam begini ya. Entrasol. Obat. Step. Ke Bata 26. Bata terakhir. Oh iya, lebih dalam ini. Berapa? 200. 2 meter, Pak. Oh. Tebal batanya 8. Udah lama di sini? Baru nyampe. Oh. Tadi lewat bawah sana. Teman-teman Delanggu main ke sini, selfie, tapi saya nggak bawa kopi. Kita tinggalkan saja. Oke, ini situasi di mana temuan struktur bata saluran air itu berada. Kita lihat juga ada lapisan abu vulkanik tebal ya. Sini, terus di sebelah selatannya ada sungai. Ini
sungai. Terus kemudian ada dam yang mengalami kehancuran, yang rusak. Ini kayaknya sungainya airnya kecil, tapi kayaknya ini merupakan jalur banjir. Jadi ketika saat hujan deras dan debit air di sebelah selatan meningkat, ini kelihatannya air dari selatan akan mengalir cukup deras melalui jalur sungai ini, sungai kecil. Saya nggak tahu sungainya namanya apa, nanti saya lihat di peta. Nah, itu dilihat dari tanggul ini pun tidak kuat menahan dorongan sungai. Mungkin tuh ya, sehingga mengalami kerusakan seperti ini. Tanah-tanah samping kanan kiri pun mengalami longsor. Dan ada di sini merupakan bukaan dari belokan sungai itu sendiri, yang kemudian mengikis tebing sungai, yang kemudian merontokkan tanah sehingga kemudian bangunan struktur bata itu tersingkap, itu yang ada di situ tuh. Nah, ini mungkin bangunan struktur saluran air itu sampai di ujung sungai sini, atau mungkin bisa lewat di sini, yang kemudian sungai ini waktu zaman dulu tidak sedalam ini mungkin, kemudian semakin dalam seiring dengan prosesnya zaman. Atau mungkin saluran air ini bermuara ke sungai ini, tapi kemudian tergerus oleh aktivitas banjir saat hujan yang menerjang mengikis lapisan tanah di tebing sungai, yang kemudian menampakkan saluran air ini. Menarik, saluran air ini melintang utara selatan, dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan, itu yang kita belum tahu. Nah, kelihatan bata-batanya juga di mana-mana tercerai-berai. Nah, ini juga kita ngelihat. Nah, ini dia buktinya. Strukturnya saluran air ini sampai di sini lepas begitu. Lihat bagaimana sungai ini ketika musim hujan dia cukup deras membawa semua material, memporak-porandakan semua material, termasuk dam baru ini pun rusak. Luar biasa. Terus mengikis tanah dan struktur bata saluran air ini pun rontok gitu dari dinding. Oke, apakah kemudian ada lanjutan struktur bata itu di sisi seberang sungai yang lain? Coba kita lihat ya. Saya tidak akan melakukan penggalian. Saya hanya melihat yang nampak di permukaan. Bila pun ada, dia ketutup oleh sampah-sampah dedaunan. Oke, dari mana tadi? Fit, cari apa, Fit? Nemu gak? Tak pikir bata ya. Terus Itu loh, lapisan tebel kayak semen itu loh. Ternyata Iya, lapisan tebel kayak semen. bukan bata. Bu, cari singkong ngono lho, Fit. Terus bakar ya. Iya. Iya, oke. Jadi dari kenampakan tadi di lapangan, kami bisa memperkirakan bahwa struktur bata saluran air itu memang sudah lama tersingkap begitu, yang kemudian viral begitu karena postingan dari Mas Hari Utomo. Terima kasih Mas Hari Utomo sudah memberitahukan dengan postingan ya, sehingga nanti bisa kita menindaklanjuti.